Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang malnutrisi, di mana malnutrisi ini bukan cuma soal gizi buruk gitu ya, atau gizi kurang. Sebetulnya malnutrisi itu kan terkait dengan segala ketidaksesuaian gitu ya, akibat asupan zat gizi yang tidak sesuai. Entah itu kelebihan, kekurangan, maupun defisiensi khusus. Di mana karena kemarin kita sudah bahas overweight atau obesitas terkait dengan zat gizi yang berlebih, di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang malnutrisi yang memang lebih fokus ke defisiensi zat gizi. Sebelumnya ada sedikit overview. What is malnutrition? Imagine if our communities are filled with children who are strong, healthy, and well nourished. Their bodies get enough energy and nutrients to grow and develop well. Sadly, this is not a reality for many children. As you care for the children in your community, you may see that some are not getting enough nutritious food for their bodies to grow properly. This threat is called malnutrition, and if it continues for a long time, it can cause lifelong damage, such as impaired growth and developmental delays. Malnourished children are more likely to die than well-nourished children. There are different types of malnutrition, but this module will focus on undernutrition. This is when a child does not get enough nutrients to grow and develop properly. The child can be affected in several ways. First, undernutrition for a short time can cause wasting, which is a low weight for height. They will appear thin. If a child does not get enough nutrients for a long time, this affects their growth and may be stunted, which means have low height for age. They will look short for their age. Long-term undernutrition can also cause a child to be underweight, which is low weight for age. An underweight child may be wasted, stunted, or both. Severe and continuous malnutrition can lead to kwashiorkor or marasmus. Kwashiorkor is caused by a severe lack of protein. This is often because the child is not eating enough protein, but can be made worse by absorption difficulties if the child has measles or diarrheal illnesses. This lack of protein causes fluid to gather in the body, leading to swelling called nutritional edema. Common signs of kwashiorkor are a round face and a distended or round stomach. Also, look out for swollen feet and legs. Another video will show you how to identify if the child may have kwashiorkor by checking for swelling of both feet. Marasmus occurs when the child has not taken in enough calories and does not have the energy to keep their body working properly. To identify marasmus, look out for a child who is thin, weak, and tired. They may also be short for their age due to malnutrition during their critical growth periods. A video in this module will show you how to determine if the child may have marasmus by a red reading on the mid-upper arm circumference, or MOAC tape. By recognizing these signs of malnutrition, you can take steps to get children the support they need to recover from malnutrition. What is Oke, jadi tadi video itu sudah memberikan sedikit gambaran tentang marasmus dan kwashiorkor sebagai bagian dari malnutrisi. Tapi sebenarnya malnutrisi itu banyak hal gitu ya, nggak cuma marasmus sama kwashiorkor, karena itu kan cuma pembagian dari dia lebih banyak defisiensi protein atau energi gitu ya. Tapi ada juga nanti pembagian dari akut dan kronis. Akut itu yang dia terjadi dalam jangka waktu relatif lebih singkat, kayak gizi buruk. Sedangkan kalau kronis itu biasanya jangka waktunya lebih panjang, kayak stunting gitu ya. Kemudian ada hidden hunger atau kekurangan defisiensi multivitamin dan mineral.
em, yang mana nanti akan kita bahas lebih lanjut. Tapi secara umum memang untuk malnutrisi sendiri, meskipun mungkin saja terjadi di orang dewasa, terutama biasanya kalau ada penyakit kronis tertentu atau memang di sana kelaparan gitu ya di wilayah-wilayah konflik, tapi kebanyakan itu terjadi di anak-anak gitu untuk malnutrisi ini sendiri. Makanya kan kita kemudian ada yang namanya posyandu, yang mana kalau misalnya si anak itu nggak naik dalam 2 kali penimbangan, itu dianggap ada masalah di situ kegagalan tumbuh dan harus dirujuk ke puskesmas. Nah, tapi secara umum malnutrisi pada anak ini bisa menyebabkan kematian dan disabilitas. Dan yang mana ini tuh disebabkan selain karena dietnya yang nggak adekuat, yang kurang, biasanya memang dibarengi dengan penyakit. Tapi penyakit-penyakit ini kan kemudian datang karena memang dietnya tadi tidak adekuat, sehingga misalnya secara imunitasnya kurang, lebih mudah terkena infeksi, diare, dan lain sebagainya. Ini juga em, disebabkan oleh penyebab yang lebih dalam, yaitu akses yang kurang ke makanan, entah karena ekonomi, entah karena memang jarak, kemudian sanitasi dan air bersihnya itu susah didapatkan, sehingga tadi penyakit infeksi lebih mudah untuk didapatkan. Kemudian kurangnya asupan cairan, dan juga kekurangan atau kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah di waktu kehamilan dan juga pertumbuhan perkembangan anak. Karena pola asuh yang tidak tepat itu juga nanti akan berhubungan dengan malnutrisi pada anak. Ini yang kemudian bisa di breakdown lagi. Ketika ada perempuan yang dia itu malnutrisi, yang mana menyebabkan ketika kehamilan itu peningkatan berat badannya juga kecil, kemungkinan untuk terjadinya kematian akibat kurangnya asupan itu akan semakin besar. Nah, kemudian ketika si anak tadi lahir gitu ya dengan berat badannya dia itu kurang, dia kemungkinan selain karena asupan tadi selama dia di kandungan masih kurang, dia itu akan menyebabkan kemungkinan lebih tinggi untuk kematian, kemudian kemungkinan perkembangan mentalnya kurang. Kemudian ketika dia jadi orang dewasa, kemungkinan kena penyakit kronis juga lebih besar. Kemudian dia itu ada kekurangan makanan, kemudian dia menyebabkan infeksi itu meningkat. Karena ya memang secara umum dia akan kesulitan gitu ya untuk mendapatkan semuanya ini. Kenapa? Karena ketika si anak itu lahir dengan berat badan yang kurang, kemungkinan dia stunting itu akan semakin besar. Dan stunting itu bukan cuma masalah pendek ya. Kita nggak bisa bilang seorang itu pendek terus dia stunting. Selama dia itu secara developmental dan kapasitas otaknya kemudian dia itu berkembang, dia tidak bisa dikatakan stunting. Karena stunting di sini memang salah satu penandanya itu secara mental maupun kapasitas belajarnya itu akan lebih susah atau kita ngomongnya brain developmentalnya itu tidak bisa mengejar anak-anak seusianya. Ketika stunting ini kemudian tidak diadres, tidak diselesaikan, dia semakin besar. Selain mental kapasitinya kemudian berkurang, dia itu juga biasanya membuat produktivitasnya berkurang, kemampuan untuk menghasilkan secara ekonomi juga berkurang. Dan ketika sampai tua pun dia malnutrisi, ya pada akhirnya eh, dia juga akan lebih mudah terkena penyakit-penyakit tidak menular. Terus kenapa sih kita perlu addressing malnutrition ini gitu? Karena ketika kita bisa meningkatkan zat status gizi gitu ya dari anak-anak, itu akan meningkatkan human capital juga dalam artian lebih produktif, kemungkinan bisa menghasilkan secara ekonomi, mengurangi beban negara juga gitu ya. Itu juga akan meningkat.
Dan kalau produktivitasnya meningkat, ada economic growth di sini, akan menurunkan tingkat kemiskinan. Harapannya ke arah situ. Tapi memang untuk meningkatkan nutrisi dari si anak, ini kita juga harus ada investment di bidang sosial sektor, nggak cuma di kesehatan maupun di pendidikan doang gitu ya. Kenapa? Karena status gizi ibu dan anak itu dia eh, akan berkaitan meskipun akan masalahnya itu ya. Ini dari pembangunan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kenapa? Karena pembangunan ekonomi, politik, dan sosial budaya meskipun kesannya jauh banget gitu ya dari kita, ingat bahwa kebijakan pemerintah itu akan mempengaruhi bagaimana kita sebagai warga negara itu hidup gitu. Termasuk di mana pandangan pemerintah untuk ke arah pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan gizi, dan juga pendidikan. Kesemuanya ini nanti akan mempengaruhi daya beli, akses pangan, akses informasi, dan akses pelayanan. Apakah masyarakat di negara tersebut punya daya beli yang cukup untuk mengakses makanan yang sehat? Kemudian, apakah mereka punya kesempatan untuk mengakses informasi? Bagaimana caranya, katakanlah, memiliki pola asuh yang baik untuk anaknya? Bagaimana akses pelayanan kesehatan? Apakah bisa diobati gitu ya, di treatment ketika sakit atau ditolak ternyata? Ini akan sangat berpengaruh. Kemudian dia akan masuk ke penyebab tidak langsungnya, mulai dari ketersediaan dan pola konsumsi di rumah tangganya dia itu bisa akses protein yang cukup atau tidak, kemudian bagaimana pola asuhnya, pola pemberian MPASI, psikososial, kebersihan, sanitasi, sampai ke pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Di sini dia akan mempengaruhi dua hal yang paling berpengaruh ke status gizi sebagai penyebab langsung yaitu status infeksi dan juga konsumsi makanan. Nah, tadi background gitu ya, kenapa penting kita untuk mempelajari tentang malnutrisi ini. Tapi sebenarnya malnutrisi itu apa sih gitu? Jadi tadi malnutrisi itu bisa kekurangan, tapi bisa juga kelebihan maupun ketidakseimbangan dalam asupan energi dan atau nutrisi seseorang, zat gizi seseorang. Dibagi menjadi overnutrition, kita bilang dia tetap sebagai malnutrisi karena kelebihan zat gizi yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian ada malnutrisi energi protein dan protein energi malnutrition. Jadi tergantung dia itu lebih banyak malnutrisi karena kurang proteinnya atau KEK, kekurangan energi kronis. Sorry, kekurangan atau dia kekurangan energi yang secara kronis yang disebut sebagai KEK atau kekurangan energi kronis. Nah, ini nanti dibagi jadi marasmus kwasiokor yang tadi sudah dibahas di video di depan, dan juga ada yang namanya marasme kwasiokor yang merupakan dia gabungan keduanya. Kemudian bisa juga dibagi menjadi malnutrisi akut dan kronis, dia berdasarkan durasi dan manifestasinya secara fisik. Kalau di akut itu biasanya manifestasi fisik paling terlihat itu namanya pitting edema. Em, Mungkin kalian belum masuk ke PSG ya, pengukuran status gizi, tapi pitting edema itu nanti kalau orang ada edema atau ada penumpukan cairan, eh kita tekan dan kita lihat berapa lama dia untuk kemudian kembali ke keadaan semula. Kemudian defisiensi mikronutrien, ini sering disebut sebagai hidden hunger karena tidak terlalu terlihat dan sebenarnya secara langsung tidak menyebabkan kematian gitu ya, tapi dia juga berbahaya karena bisa mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Ini sekilas aja tentang overnutrition, malnutrisi kelebihan karena kita sudah bahas di obesitas dan sindrom metabolik kemarin. Intinya dia terjadi kalau asupan energi dan zat gizinya itu berlebih dan dia memang masuk ke malnutrisi karena kan tetap imbalance gitu ya, tetap ketidakseimbangan. Dia ada overweight, obesitas, dislipid, hiperglikemia, atau peningkatan resiko penyakit kardiometabolik. Makanya kemarin ketika kita belajar obesitas, ya obesitas sebagai manifestasi overweight yang menumpuk gitu ya, dia pada akhirnya akan menyebabkan dislipid. Kalau kita bahas sindrom metabolik, itu kan salah satunya ditandai dengan HDL yang menurun dan trigliserid yang meningkat. Itu tanda dislipidemia atau ketidaknormalan di profil lipidnya. Kemudian hiperglikemia, peningkatan kadar gula darah gitu ya. Ketika dia itu dibiarkan, lama-lama akan menjadi diabetes dan memang si sindrom metabolik itu
bahayanya utamanya karena peningkatan penyakit kardiometabolik. Makanya salah satu tandanya kemarin juga kalau sudah baca-baca itu kan karena peningkatan tekanan darah. Yang pertama marasmus, jadi dia merupakan defisiensi energi secara kronis. Marasmus itu energi. Jadi dia semua zat gizi terutama tapi di kalorinya karena kalori kan zat gizi secara keseluruhan gitu ya. Dia nggak spesifik kayak kwashiorkor yang dia itu spesifik protein. Dia berat badannya akan sangat rendah, kehilangan lemak dan massa otot. Anaknya kurus, perutnya cekung, tulang iganya tampak jelas seperti gambar gitu ya. Namanya iga gambang. Kemudian wajahnya tua, kulitnya kendul dan keriput, tidak ada edema. Ini yang membedakan dengan kwashiorkor. Kemudian rambutnya itu tipis, jarang kusam. Ini kalau yang parah memang bisa sampai seperti ini gitu ya. Kulitnya itu akan berkeriput karena ya nggak ada dagingnya. Atau biasa kalau di daerah pantat disebut sebagai baggy pants. Kemudian ikannya gamang, ikannya terlihat gitu ya. Dan ya em, kita sebagai ahli gizi itu sebetulnya salah satu kemampuan spesifiknya adalah melihat tanda-tanda fisik klinis ini. Termasuk ada atrofi otot juga di situ. Oke, kemudian ada kwashiorkor. Dia merupakan defisiensi protein berat dengan asupan energi yang relatif cukup. Dia ditandai dengan edema, biasanya di tungkai dan wajah. Kemudian perubahan warna dan tekstur rambut, ada hepatomegali, pembesaran hati, di sini ada gambarnya. Kemudian apati, ada dermatitis dan luka sulit sembuh. Wajahnya bulat dan sembab. Kemudian rambutnya tipis, jarang, kusam, warna rambut jagung, dan bila dicabut tidak sakit. Kedua punggung kakinya bengkak dan bercak kehitaman di tungkai atau pantat. Bengkaknya ini tuh edema. Ini perbedaan spesifiknya. Kalau marasmus itu dia severely wasted atau em, gizi buruk yang cukup parah gitu ya. Kemudian ada baggy pants tadi, skin and bones-nya kelihatan. Kalau kwashiorkor itu hairnya thin, hairnya rambutnya itu tipis, kemudian warna kulitnya itu akan berubah, ada edema, kemudian infeksinya meningkat, apati, letargik, sama irritability-nya akan berkurang gitu. Jadi dia tidak terlalu merespon ketika diajak berkomunikasi. Kemudian gabungan keduanya namanya marasme kwashiorkor. Anaknya sangat kurus, wajahnya seperti orang tua, bulat dan sembab, apatis, tidak bereaksi terhadap rangsangan, rambutnya tipis, jarang, kusam, warna rambutnya jagung, dan kalau dicabut tidak sakit, kulit dan pantat kendor dan keriput, kemudian tulang iga tampak jelas atau iga gampang tadi, perut cekung atau buncit, ada bengkak pada punggung yang berisi edema, kalau ditekan itu lama kembali dan bercak kehitaman di tungkai dan pantat. Jadi marasme kwashiorkor ini gabungan keduanya gitu ya. Dia kekurangan proteinnya parah dan kekurangan energinya secara umum pun juga parah. Jadi dia ada gabungan dari sign and symptom standar dan gejala keduanya. Gayanya tetap menonjol, tapi tetap ada atrofi, tapi ada edema. Gitu. Nah, kalau yang kronis, tadi kan yang akut gitu ya. Oke. Em, Oke, sekarang kita ke malnutrisi kronis dulu. Tadi kan udah protein energi malnutrition sama energi protein malnutrition gitu ya. Kalau yang energinya kurang itu dia yang marasmus, kalau dia yang proteinnya kurang itu yang kwashiorkor. Kalau misalnya dua-duanya berarti marasme kwashiorkor. Dibedakan dari tanda fisik klinisnya. Nah, kalau malnutrisi kronis dan akut kita ke kronis dulu. Jadi dia merupakan kekurangan asupan gizi jangka panjang, terutama di zat-zat gizi esensial dan dia itu secara umum menyebabkan stunting, meskipun memang sebetulnya nggak semua bentuk malnutrisi kronis itu pasti stunting gitu. Dia tergantung usia, durasi, dan faktor pendukung kayak infeksi, stimulasi, maupun lingkungannya. Nah, stunting mungkin kalian sudah sering dengar gitu ya, ini salah satu topik di gizi yang cukup
banyak dibahas menjadi perhatian pemerintah beberapa tahun belakangan ini, dia merupakan kondisi gagal tumbuh yang terjadi akibat malnutrisi kronis di pertama kehidupan dan berlangsung lama, ditandai dengan tinggi badan anak di bawah standar usianya. Jadi dia pakai PBU, panjang badan per umur, atau TB per U, tinggi badan per umur. Dia di bawah dua standar deviasinya WHO. Nah, stunting ini itu kan dia disebabkan memang gizi buruk dalam waktu yang lama gitu ya. Kalau gizi buruknya kita kekurangan energinya itu dalam waktu yang singkat, kita cuma akan kekurangan berat badan. Tapi kalau misalnya udah dalam jangka waktu yang lama, kita tuh juga nggak bisa meninggi gitu ya badannya. Kayak nggak kita lah, anak-anak tersebut gitu ya, yang kemudian stunting. Makanya dia itu nggak bisa mencapai pertumbuhan tinggi badan yang normal untuk anak seusianya karena memang asupannya tadi kurang. Makanya karena dia nggak bisa tumbuh tinggi secara linier, anaknya ini tampak pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Nah, dia itu perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan gangguan perkembangan kognitif tadi dan imunitas juga. Makanya dia akan lebih susah untuk menerima pelajaran secara umum gitu ya. Dan juga imunnya rendah, jadi dia lebih mudah terkena infeksi. Ada jurnal di tahun 2016, sudah cukup lama. Dia membahas tentang hubungan antara inflamasi sistemik, kemudian kemungkinan untuk tumbuh, faktor pertumbuhan, dan juga pertumbuhan linear ketika orang itu terkena infeksi dan malnutrisi gitu. Kemudian dari paper ini diketahui bahwa infeksi dan inflamasi itu berkaitan dengan bukti resistensi terhadap hormon pertumbuhan atau growth hormone di mana kadar growth hormone bersamaan dengan IGF-1, insulin-like growth factor 1, kemudian IGF-BP3, dia IGF binding protein 3, itu berhubungan dengan indeks pertumbuhan anak terlepas dari kadar HSCRP-nya atau High Sensitive C-reactive proteinnya. Si HSCRP ini yang biasanya dia akan naik ketika ada infeksi. Kemudian ada hubungan yang kompleks antara infeksi status gizi dan poros hormon pertumbuhan atau growth hormone axis dan pertumbuhan linear di anak di wilayah berkembang atau ya dalam tanda kutip negara-negara berkembang gitu ya yang dia itu masih kekurangan. Intinya, di paper ini menjelaskan bahwa memang ketika seorang itu di wilayah yang kemungkinan atau wilayah yang rentan gitu ya untuk terkena malnutrisi, kemudian eh, ada maupun tidaknya infeksi gitu ya, itu dia akan mempengaruhi pertumbuhan linearnya. Dan ketika memang dia itu terkena keduanya gitu ya, ada infeksinya juga, eh, dia itu akan ada resistensi di pertumbuhan, di mana dia itu bikin growth hormonnya itu berkurang, jadi pertumbuhannya itu nggak bisa sebaik anak-anak di negara atau di wilayah yang berkembang gitu. Kemudian malnutrisi akut, kalau malnutrisi akut ini secara umum akut itu kalau di penyakit-penyakit itu kan dia penyakit yang terjadi dalam waktu singkat gitu ya. Sedangkan kalau kronis itu waktunya lama. Cuma memang kalau akut di malnutrisi ini tidak sesingkat itu juga gitu ya. Dia bukan yang kemudian berkembang tiba-tiba atau memburuk, tapi memang secara umum kalau dibandingin sama yang kronis tadi, jangka waktunya tetap lebih pendek gitu ya. Tapi pendeknya di sini pun tetap relatif lebih lama dan diatasinya itu memang tidak bisa secara cepat. Kondisi tersebut ditandai dengan penurunan berat badan mendadak dalam waktu yang relatif singkat. Dalam artian biasanya ya 3-6 bulan gitu ya, itu hitungannya udah singkat. Kemudian disebabkan oleh kekurangan asupan kalori atau penyakit infeksi akut dan dia itu ukuran tidak profesional terhadap tinggi badan. Jadi di sini berat badan itu akan mempengaruhi seseorang dikatakan sebagai malnutrisi atau tidak gitu. Sedangkan kalau yang kronis tadi ketinggi badan utamanya. Meskipun dia tetap terhadap tinggi badan gitu ya atau terhadap panjang badan. Jadi dibagi jadi dua, gizi buruk dan gizi kurang. Kalau gizi buruk itu malnutrisi akut berat atau severe acute malnutrition (SAM). Dia ditandai utamanya dengan adanya edema. Di sini ada edema. Kalau gizi kurang itu belum ada edema.
Itu beda utamanya. Makanya fitting edema ini jadi hal yang sangat penting gitu. Atau apa ya, penekanan edema gitu untuk melihat status gizi itu menjadi hal yang penting. Kemudian BB per TB atau BB per PB-nya di bawah 3 SD kalau untuk yang severe yang berat. Kemudian kalau yang moderate itu di antara -2 sampai dengan -3. Lilanya kalau misalnya yang berat itu di bawah 11,5 dan kalau yang sedang itu di 11,5 sampai 12,5. LLA itu lingkar lengan atas. Jadi yang biasanya kita ukur lengan atas bagian kiri gitu ya. Kalau misalnya mau lihat seberapa banyak sih sebenarnya simpanan em, di sana gitu ya, simpanan energi di sana. Utamanya adalah biasanya dicek di em, pada usia subur, WUS, kemudian ibu hamil. Jadi salah satu cek em, kesehatan ketika pra pernikahan itu dicek lilanya. Kalau di bawah 11,5 dia dianggap masih butuh ditambah gitu ya asupan energinya sebelum siap untuk hamil. Nutrisi akut berat ini menyebabkan perkembangan mental terganggu, IQ lebih rendah, prestasi sekolah lebih buruk. Kemudian meskipun udah pulih pun secara umum biasanya akan cenderung lebih pemalu, terisolasi dan menarik diri, kemudian tentang menurun perhatiannya, secara umum akan bersikap lebih kekanak-kanakan, tidak stabil secara emosional, kemudian lebih sedikit hubungan dengan teman sebaya atau keterampilan sosial akan berkurang, dan juga jarang bermain atau cenderung akan lebih dekat ke ibunya. Secara umum ini ada penelitian lain, kematian di anak-anak yang dia itu punya SAM, Severe Acute Malnutrition, gizi buruk yang komplikasi, itu akan berhubungan dengan intestinal dan juga inflamasi sistemik. Di sini dia bilang, si paper ini bilang kalau gejala klinis yang terkait dengan kematian pada anak dengan malnutrisi akut berat, kayak diare, radang usus yang lebih tinggi, konsentrasi SGFA, short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek itu juga lebih rendah dan peradangan sistemik tinggi. Kemudian faktor-faktor di atas itu berkolerasi signifikan dengan risiko kematian pada anak yang mengalami malnutrisi akut berat. Sedikit tentang SCFA gitu ya. SCFA atau short chain fatty acid itu merupakan asam lemak yang diproduksi oleh bakteri-bakteri di usus kita. Jadi semakin baik asupan kita, katakanlah tinggi serat gitu ya, probiotik, prebiotik, harapannya kan di sana bakteri-bakteri baiknya itu akan meningkat gitu ya. Karena bakteri baik meningkat, dia itu akan menghasilkan metabolit atau dia kan makan si serat-serat tadi tuh karena tubuh kita nggak bisa mencerna serat. Makanya seratnya itu akan dicerna oleh bakteri di usus kita dan kalau bakterinya baik itu menghasilkan metabolit yang baik juga. Nah, metabolit baik ini salah satunya namanya SCFA atau short chain fatty acid. Kemudian malnutrisi akut sedang gizi kurang. Dia sebenarnya secara umum tidak memerlukan perawatan medis yang atau intervensi gizi yang dia itu mendesak gitu ya. Dia lebih butuh ke perlindungan sosial, layanan konseling, dan edukasi biar dia nggak sampai jadi malnutrisi akut berat atau SAM tadi. Dan ya selain pencegahan perburukan, harapannya dengan meningkatkan kesejahteraan si anak ini juga akan pertumbuhannya lebih baik. Ini klasifikasi status gizi, semoga kalian sudah pernah melihat gitu ya. Jadi berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak, dan dia disadul dari WHO, MKRS, sama WHO IMCI, IMCI, dia itu bilang kalau kita bisa mengklasifikasikan di 5 hal ini gitu ya. Berat badan per umur, panjang badan atau tinggi badan per umur, kemudian berat badan per panjang badan atau berat badan per tinggi badan, lila, lingkar lengan atas tadi, atau lingkar kepala. Nah, kenapa di sini ada PB, ada TB gitu ya? Kalau PB itu panjang badan, jadi kalau untuk anak-anak ini dia belum bisa buat yang udah bisa berdiri, bedanya di situ.
Kalau kita cuma lihat BBU, berat badan per umur, itu kita cuma bisa bilang si anak itu underweight, normal, atau berisiko lebih, atau sangat kurang gitu ya. Kita cuma lihat dari berat badan saat itu. Dia yang paling pertama berubah ketika asupannya tidak sesuai. Kemudian kalau kita mau lihat terkait dengan tingkat akut dan kronisnya tadi, akut itu akan ke BB per PB atau BB per TB. Kenapa? Karena kan tadi berat badan berubah pertama gitu ya. Tapi kalau dilihat ke umur kan kita cuma lihat berdasarkan teman sebayanya gitu. Kalau di keadaan dia nih, secara personal, kita akan lihat ke BB per PB atau BB per TB ini. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya gizi baik itu di min 2 SD sampai dengan plus 1 SD. Ini SD apaan sih gitu kan. Jadi kalau di anak-anak itu kan kita nggak bisa untuk kemudian ukur IMT aja gitu ya. Makanya nanti kita akan plotting di namanya WHO chart atau kalau gampangnya kalau dulu atau em, dia akan ada plotting kalau untuk laki-laki dan perempuan itu akan berbeda seberapa jauh sih pertumbuhan dia yang seharusnya gitu. Kalau dia di min 3 sampai min 2 tadi masih gizi kurang, wasted atau MAM, moderate acute malnutrition. Kalau udah di bawah 3S, di min 3 SD, dia merupakan severely wasted atau sudah yang gizi buruk atau SIM. Kalau dia lebih gimana? Ya dia ada resiko gizi lebih atau udah overweight atau bahkan obesitas. Kalau dia kekurangan gizinya itu berlangsung terus-menerus, dia lama-lama, kalau stunting itu kan definisinya dia lebih pendek dibandingkan anak-anak seusianya gitu ya. Makanya dia itu per umur, di mana dia dibilang sebagai stunted kalau dia dimin sangat stunted atau sangat pendek, itu di bawah min 3 SD. Kalau lebih gimana ya normal gitu di min 2 sampai plus 3. Di atas plus 3 dia tinggi dan tinggi. Ini tetap harus hati-hati takutnya gigantisme. Kemudian lila, kalau lila tadi batasnya itu akan dianggap sebagai gizi buruk di 11,5, kemudian kurang 11,5 sampai 12,4, dan biasanya yang sebagai standar ibu hamil gitu ya, terutama boleh untuk, sorry, wanita usia subur ketika akan menikah gitu ya, dianggap bisa punya anak dengan kondisi ideal itu ketika gizinya baik di atas 12,5. Kita juga bisa kalau untuk anak-anak kita bisa lihat dari lingkar kepalanya untuk melihat developmentalnya gitu ya. Dia akan baik ketika di min 2 SD sampai dengan plus 2 SD. Intinya kalau min 2 sampai min 3 secara umum memang dia sudah kecil kurang gitu ya. Kalau di bawah min 3 sangat kecil, sangat kurang. Kalau di atas plus 2 kalau di lingkar kepala dia sudah sangat besar. Ini fitting edema bilateral, jadi tadi selain kita melihat dari status gizinya, kita juga melihat edemanya gitu ya. Jadi kalau misalnya malnutrisi akut berat gitu atau tadi yang di kwasiokor itu kan ada edema. Edema itu merupakan penumpukan cairan di dalam tubuh gitu di bagian-bagian tertentu. Seringnya memang di kaki dan tangan, dimulai dari kaki dan tangan, tapi lama-lama bisa seluruh tubuh juga. eh Termasuk di wajah gitu ya, nanti wajahnya akan membesar. Karena dia itu tanda klinis yang spesifik, makanya harus ada pemeriksaan fisik ke anak-anak yang diduga gizi kurang. Caranya itu ditekan selama 3 detik, ditekan seperti ini. Kalau dia itu ada bekas tertinggal, dia nggak cepat kembali, ada kemungkinan malnutrisi. Berarti dia edema soalnya. Dia ada klasifikasinya. Jadi kalau ringan itu cuma di kedua punggung kaki. Kalau sedang itu ada punggung kaki dan tungkai bawah. Tungkai itu antara lutut sama pinggang. Bisa juga dan atau tangan atau lengan bawah. Kemudian kalau berat itu meluas di seluruh bagian tubuh. Ini namanya edema anarsarka. Ini derajat satu yang ringan cuma di punggung kaki. Sedang ini selain di punggung kaki, ini dia juga ada di bagian lutut ke bawah gitu ya, di tungkai bawah atau di tangan. Kemudian kalau udah berat, dia udah di seluruh tubuhnya memang edema, termasuk di dalam perutnya gitu ya. Jadi ada asitas namanya ini kalau di dalam perut.
Nah, di malnutrisi ini kita juga perlu hati-hati karena ada yang namanya refeeding syndrome. Refeeding syndrome itu merupakan kondisi fatal yang terjadi ketika diberi ada pemberian nutrisi yang tiba-tiba gitu ya di individu dengan malnutrisi parah. Makanya ini nanti akan lebih ke dietetik, tapi secara umum kalian perlu tahu bahwa orang yang malnutrisi itu nggak bisa cukup tiba-tiba gitu ya dikasih makanan dengan jumlah banyak. Takutnya nanti refeeding syndrome gitu. Apa itu refeeding syndrome? Jadi refeeding syndrome itu merupakan perubahan keseimbangan elektrolit dan cairan yang mana dia itu disebabkan oleh komplikasi yang serius dan secara umum masalah utamanya itu ada hipofosfatemia, jadi penurunan kadar fosfat, hipokalemia, penurunan kadar kalium, hipomagnesemia, penurunan kadar magnesium, dan juga defisiensi dari tiamin. Ketidakseimbangan tersebut menyebabkan adanya retensi garam dan cairan yang mana bisa memicu overload cairan. Makanya dia akan menyebabkan edema dan juga komplikasi kardiovaskular. Jadi harus hati-hati di sini. Faktor resikonya itu mulai dari adanya malnutrisi kronis, contohnya anoreksia nervosa, alkoholisme, dan juga kanker. Kemudian penurunan berat badan yang tidak disengaja, biasanya lebih dari 10% dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Kemudian ada puasa yang karena keadaan gitu ya, bukan sengaja puasa, dan juga kelaparan berkepanjangan. Kemudian penyakit dengan malabsorpsi, contohnya penyakit radang usus dan penyakit kronis, contohnya COPD dan juga penyakit ginjal kronis. COPD itu kronik yang di paru-paru biasanya, chronic obstructive pulmonary disease. Ini gambaran refeeding syndrome. Jadi ketika refeeding syndrome itu terjadi gitu ya, itu biasanya diawali dengan starvation atau malnutrisi. Jadi kalau terjadi malnutrisi itu kan secara umum dia ada gluconeogenesis gitu ya. Ada gluconeogenesis dan juga protein katabolisme. Semoga masih ingat kemarin sudah ada di biokimia gitu ya. Dan semoga lulus di biokimianya kemarin. Nah, gluconeogenesis ini termasuk gluconeogenesis, glikoneogenesis dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga katabolisme protein. Secara umum kan tubuh itu ketika malnutrisi dia akan berusaha untuk membuat glukosa, membuat glikogen, membuat protein, memecah protein biar tubuh itu masih bisa untuk mendapatkan energi bisa diproses, nggak cuma disimpan gitu ya. Tapi em, selain itu, terjadi juga ada depresi, pengurangan cadangan dari protein, lemak, mineral, elektrolit, vitamin gitu. Dan ini menyebabkan intoleransi dari garam dan air tadi, makanya bisa jadi ada edema. Nah, ketika refeeding, kita kembali makanin gitu ya, kita kasih makan lagi. Yang tadinya katabolisme, yang tadinya dia itu memecah simpanan tubuh, dia akan kembali ke anabolisme, kembali ke menyimpan simpanan tubuh. Tapi karena mendadak, kadang-kadang em, dia itu bingung gitu si tubuh. Karena ketika makanan kembali diberikan makan, akan ada em, cairan, kemudian garam, nutrien-nutrien, kebanyakan yang dari karbohidrat yang dia itu masuk gitu ya. Dan dia menyebabkan adanya sekresi insulin. Yang sekresi insulin ini atau pengeluaran insulin dari si pankreas itu dia menyebabkan peningkatan protein sama glikogen. Jadi sintesis atau pembuatan protein sama glikogen itu akan meningkat. Karena dia meningkat, akan ada glucose uptake atau semakin banyak glukosa yang berjalan-jalan di sistem peredaran darah gitu ya. Kemudian dia akan menggunakan tiamin, dia akan meningkatkan penggunaan kalium, magnesium, sama potasium tadi. Nah, karena banyak yang dipakai, dia kaget lah. Makanya dia akan malah hipokalemia, akan menurun yang di darah karena kan dipakai. Hipomagnesium, menurun juga magnesiumnya, turun juga fosfatemianya. Kemudian defisiensi tiamin, berarti tiaminnya dipakai. Kemudian ada retensi si garam dan airnya yang menyebabkan edema. Itulah yang dinamakan sebagai refeeding syndrome. Dan hal ini menyebabkan adanya pusing, lemah, kemudian sakit kepala, tidak bisa untuk bernafas, peningkatan dari tekanan darah, kemudian aritmia, bahkan dia bisa ke
kegagalan jantung, gagal jantung, kemudian koma dan kematian. Makanya re-feeding syndrome ini sama berbahayanya dengan malnutrisi. Cara biar nggak re-feeding syndrome nanti akan dipelajari di dietetik. Ini penjelasan secara lebih detailnya buat yang mungkin kesulitan memahami gambar tadi. Jadi di kondisi awal di mana terjadi starvation atau malnutrition, kelaparan atau malnutrisi ini, tubuh itu mengalami penurunan metabolisme yang mana bergantung pada cadangan glikogen, protein, dan juga lemak untuk energinya. Hal ini menyebabkan katabolisme, pemecahan glikogen, lemak, dan protein. Balik lagi, pas malnutrisi, dia nggak punya energi asupan dari luar, makanya dia memecah cadangan. Pas refeeding, itu karena dia masuk, kan paling cepat masuk karbohidrat ya, yang dia paling cepat bisa diproses oleh tubuh. Nah, itu menyebabkan tubuh itu terjadi lonjakan insulin, karena insulinnya kan mau nangkepin glukosa-glukosa yang ada di darah nih. Dia akan mengaktifkan kembali anabolisme, di mana tubuh itu memulai sintesis glikogen sama protein. Secara metabolik gitu ya, efeknya insulin itu akan mendorong penyerapan glukosa serta elektrolit penting seperti fosfat, kalium, magnesium, dan tiamin ke dalam sel. Fosfat, kalium, dan magnesium ini penting untuk fungsi energi sel, terutama sintesis ATP dan juga kontraksi otot. Makanya dia berhubungan sama jantung tadi, karena kan dia akan mempengaruhi ATP kontraksi otot-otot jantung gitu ya, terutama. Tapi dia juga menyebabkan kalau di fosfat misalnya hipofosfatamia itu menyebabkan kelemahan otot, gagal nafas karena tadi untuk kemudian sel-sel atau otot-otot terkait pernafasan itu juga akan semakin susah. Kemudian aritmia, deg-degan berlebihan, gangguan neurologis dan syaraf. Terkait kalium dan magnesium, dua-duanya akan berpengaruh ke aritmia juga, kram otot, dan gangguan syaraf. Tiamin B1, tadi ada defisiensi tiamin, dia menyebabkan encephalopathy Bradnickel, atau dia kebingungan, ataksia, dan gangguan mata. Karena biasanya dia ada gangguan di syaraf-syaraf otaknya. Gejala klinisnya dia ada tadi kelelahan, kelemahan otot, kebingungan, aritmia jantung, bahkan gagal jantung, sesak nafas, kemudian tekanan darah tinggi, kejang, koma, hingga kematian. Dia juga bisa menyebabkan hipotensi, tekanan darah rendah, kebingungan, kelemahan, kemudian parestesia, secara hematologis menyebabkan hemolisis, trombositopenia, leukopenia, dan juga mual, muntah, nyeri perut. Untuk pencegahan dan penanganannya, jadi secara umum refeeding syndrome itu melibatkan pemberian nutrisi zat gizi secara bertahap dan juga pemantauan elektrolit seperti fosfat, kalium, magnesium, sama tiamin. Karena kan tadi ini efek metabolitnya terutama di empat hal ini gitu ya. Makanya dia perlu dikembalikan nutrisi secara bertahap 10-20 kcal per kilogram per hari. Kemudian dipantau fosfat, kalium, magnesiumnya, dikasih suplementasi tiamin 100 mg per hari, kemudian dikelola cairannya jangan sampai kelebihan, dan dipantau elektrolit, glukosa, dan keseimbangan cairannya, terutama di 48-72 jam pertama. Oke, kemudian selain terkait feeding syndrome gitu ya, yang perlu kita perhatikan ketika malnutrisi, itu adalah gagal tumbuh atau failure to thrive. Jadi dia itu sebenarnya bukan diagnosis yang spesifik atau deskriptif gitu ya. Dia lebih ke ketika pertumbuhan tidak adekuat, kita lihat dari observasi pertumbuhannya, tadi 2 kali tidak naik berat badan, itu kita anggap sebagai gagal tumbuh. Dia dibagi atau bisa disebabkan oleh asupan kalori tidak adekuat, absorpsi zat gizi tidak adekuat, peningkatan metabolisme zat gizi, dan juga gangguan utilisasi zat gizi atau gangguan penggunaan zat gizi. Terkait dengan asupan kalori tidak adekuat, dia bisa disebabkan karena pembuatan susu formulanya tidak, nafsu makan menurun, kemiskinan, neglect atau abuse, jadi pembiaran gitu ya, atau abusif dari orang tuanya,
termasuk gangguan interaksi orang tua dan anak, gangguan makan kronik, misalnya bibir sumbing, hipotiroid, nggak bisa mengunyah, gangguan saluran cerna, misalnya gastroesophageal reflux, atau dia itu kalau udah parah biasanya kita ngomongnya GERD gitu ya, dan juga obstruksi atau ada halangan di saluran cerna. Ketidakkuatan absorpsi biasanya disebabkan celiac disease, cystic fibrosis, kemudian alergi susu sapi, short gout syndrome atau ususnya itu pendek, diare, diare kronis dan persisten, nggak sembuh-sembuh lama, atresia biliar itu merupakan penyakit hati dan juga parasit. Kalau untuk peningkatan metabolisme bisa karena hipertiroid, infeksi kronis, keganasan, hipoksemia atau penyakit jantung bawaan. Untuk gangguan utilisasi, dia bisa karena kelainan genetik, misalnya Down syndrome sama Turner syndrome, infeksi kongenital, kemudian kelainan metabolik, misalnya storage disease atau amino acid disorder. Ini udah. Kemudian evaluasinya, dia ada monitoring pertumbuhan, dia mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Kemudian diplot dalam grafik pertumbuhan tadi. Kalau abnormal, itu perlu dilakukan konseling, pemberian makan tambahan, dukungan psikososial, dan juga investigasi, dan juga penanganan multidisiplin. Oke, itu dulu sebelum kita masuk ke hidden hunger, jadi dia defisiensi spesifik mikronutrien. Ada pertanyaan? Sambil kita break 5 menitan untuk mencerna. Kalau ada pertanyaan, silahkan.